Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amikus Labi. Saya akan memberikan penjelasan mengenai tutorial akses video lesson yang pertama. Nah, video lesson pertama ini membahas mengenai database. Sebelum mengorek lebih dalam mengenai Microsoft Access, pertama-tama kita harus memahami apa database itu. Nah, database komputer adalah suatu kumpulan dari data yang tersimpan dalam komputer dan diatur atau diorganisasikan sehingga data tersebut bisa diambil atau dicari dengan mudah dan efisien. Nah, sementara akses database itu terdiri dari data dan tools yang bekerja dengan data tersebut. Ini macam-macam akses database. Yang pertama yaitu tables, yang kedua adalah queries, yang ketiga adalah forms, yang keempat adalah reports, dan yang kelima dan keenam yaitu macros dan modules. Tables ini fungsinya yaitu untuk menyimpan data, sementara queries fungsinya untuk mengelompokkan data. Nah, sedangkan forms ini berfungsi menampilkan data pada layar. Reports itu berfungsi untuk mencetak data. Nah, sementara macros sama modules ini biasanya hanya digunakan oleh pengguna yang telah mahir dalam menggunakan Microsoft Access. Jadi cukup keempat ini saja. Oke, ini adalah contoh dari tables. Seluruh data yang ada pada Microsoft Access Database itu disimpan di dalam tabel sini. Nah, di dalam tabel tadi terdapat yang namanya record. Record adalah tempat semua data mengenai satu item. Bisa dilihat pada gambar yang dibatasi dengan garis merah ini. Di situ tercantum nama Alan Watson, nama perusahaannya, dan nomor telepon. Nah, itu yang namanya record. Nah, di dalam tables itu juga terdapat yang namanya fields. Fields adalah batas spesifik, dapat dilihat pada gambar yang dilingkari garis merah. Itu adalah spesifikasi dari nama belakang orang-orang yang telah tercantum. Selanjutnya yaitu fitur dari Microsoft Access. Yang kedua yaitu queries. Nah, queries ini adalah salah satu fitur Microsoft Access yang digunakan untuk melihat data-data tertentu. Nah, kita misalkan mau melihat asal dari customer. Nah, ini kan bisa dilihat ini dari Amerika, misalkan New York. Selain itu, queries ini bisa digunakan untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya yaitu forms. Forms ini mendukung kita untuk membuat tampilan yang jelas dan memudahkan kita untuk mengerjakan data-data yang tercantum pada layar. Nah, ini bentuknya dari forms. Selanjutnya yaitu report. Report ini digunakan untuk menyajikan data. Jadi, jika menggunakan database, maka bisa melihat report ini yang berupa tampilan printout atau file untuk dikirim ke seseorang. Nah, yang terakhir adalah macros dan modules. Nah, seperti inilah tampilan macros dan modules. Biasanya orang-orang yang telah mahir yang menggunakan fitur ini. Kita cukup belajar dan memahami lebih dalam mengenai 4 fitur tadi, yaitu tables, queries, form, dan reports. Keempat fitur tersebut merupakan komponen yang paling penting dari Microsoft Access.
Nah, tapi bukan berarti kita mengabaikan begitu saja. Mungkin bisa dikembangkan mengenai Microsoft Modules dengan kemampuan kita. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Microsoft Access lesson pertama. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email saya yang tertera di bawah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.